Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Renaldi, NPM 20170510044. Saya akan menjelaskan dinamika demokrasi di Indonesia. Abstrak. Demokrasi terkadang merupakan cerminan dari budaya suatu bangsa, dan perilaku warganya menunjukkan budaya dan nilai-nilai yang ditetapkan pada negara. Baik buruknya sistem demokrasi suatu negara biasanya mempengaruhi sistem politik dalam pemerintahan. Nyataannya, banyak sistem di suatu negara yang disalahgunakan oleh warganya maupun pejabat pemerintah. Dari berbagai sistem demokrasi yang menarik adalah di mana demokrasi membebaskan warganya dari memilih hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama. Sayangnya, penyimpangan sistem demokrasi di berbagai negara masih terjadi yang dilakukan secara langsung oleh para pemangku kekuasaan dan sistem politik. Sistem politik memiliki keuntungan atau kerugian yang berdampak pada pemerintahan dan rakyatnya dan bangsa, seperti kebebasan hak asasi manusia, politik uang, nepotisme, dan intimidasi. Latar belakang. Dalam perjalanan demokrasi dan sistem politik di Indonesia, bukti menunjukkan bahwa UUD 1945 selalu diperdebatkan dan dirubah sesuai kepentingan politik. Sehingga terjadi beberapa kali perombakan isi dari UUD, yaitu masa pemerintahan era kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959, era demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966, era Orde Baru 1966 sampai 1998, dan era reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Pada era kemerdekaan berlaku tiga perundangan, yaitu UUD 1945, RIS, dan UUD 1950. Namun setelah proses tersebut, item demokrasi dan hukum belum dapat ditegakkan, sehingga muncullah Dekret Presiden 5 Juli 1999, yang pada intinya harus kembali kepada UUD 1945. Sistem politik demokrasi yang harus berdasarkan UUD 1945, namun pada pelaksanaannya menggunakan demokrasi terpimpin yang berlaku sistem otoritarian, kemudian beralih pada era demokrasi Orde Baru 1966. Pada era tersebut, rakyat dan pemerintah bekerjasama menjalankan pemerintahan yang demokratis dan menegakkan hukum dengan semboyan kembali ke UUD 1945 dengan murni dan konsekuen, yang pelaksanaannya dikenal dengan demokrasi Pancasila. Kemudian di tahun 1998 berlangsunglah era reformasi yang diawali perubahan mendadak dari sistem politik otoriter ke sistem demokrasi rakyat. Kemudian di tahun 1998 berlangsunglah era reformasi yang diawali perubahan mendadak dari sistem otoriter ke sistem demokrasi rakyat. Pada saat pergantian kepemimpinan di bawah Presiden B.J. Habibie, sistem demokrasi berubah 140 derajat, 180 derajat. Kebebasan membentuk partai politik, lembaga-lembaga perwakilan bebas bicara. Dengan demikian perlu kita pahami bahwa bersama bagaimana menjalankan demokrasi yang sesungguhnya yang diharapkan rakyat dan pemerintahan. Rumusan masalah, pengertian demokrasi dan ruang lingkupnya, macam-macam dan ciri-ciri demokrasi, kelebihan dan kekurangan demokrasi, membangun demokrasi dan penyalahgunaan demokrasi, contoh-contoh penerapan dan pelaksanaan demokrasi, demokrasi di Indonesia di era globalisasi dan modern. Untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai demokrasi, bagaimana pelaksanaannya, di berbagai negara pengaruh demokrasi dan proses pergantian sistem politiknya dibandingkan dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia di era milenial digitalisme, sehingga diharapkan para pembaca mengerti dan memahami proses dan gejala perkembangan yang ada di dalamnya. Membangun dan penyalahgunaan demokrasi. Demokrasi biasa dibangun dan dikembangkan sesuai dengan era dan tetap berpegang teguh pada UUD 1945. Karena pada dasarnya, demokrasi merupakan perwujudan implementasi UUD 1945 itu sendiri. Indonesia sendiri juga masuk ke dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi dengan ranking ketiga di dunia. Hal tersebut berdasar pada banyaknya jumlah penduduk atau rakyat yang dimiliki. Dan berikut ulasan mengenai beberapa negara yang di dalamnya menganut sistem demokrasi. Berkaitan dengan upaya untuk membangun demokrasi, Indonesia sudah mengalami beberapa transisi dari demokrasi semu di era Orde Baru menuju kepada paham demokrasi yang sesungguhnya. Pada beberapa dekade terakhir ini, negara sudah mengalami berbagai kemajuan dalam bidang demokrasi. Masing-masing dari pimpinan lembaga negara menyepakati jika kunci sukses dalam pembangunan demokrasi adalah dengan menggunakan 4 pilar kebangsaan berikut, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut tentu merupakan suatu pondasi yang dibangun dengan penuh perjuangan oleh para pahlawan bagi negara ini. Adanya 4 pilar yang dicetuskan oleh pendiri bangsa diharapkan mampu menjadikan setiap pimpinan di lembaga kenegaraan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mengatasi dan juga berupaya menyelesaikan masalah yang tengah dialami oleh bangsa ini. Sebagai rakyat, tentu saja semuanya mengharapkan semua dapat berjalan dengan seimbang sehingga kondisi kehidupan bernegara dan berbangsa menjadi sangat harmonis.
Sebaik apapun peraturan yang ada, apabila semua pihak enggan untuk mematuhi dan menaati aturan tersebut, maka akhirnya juga tidak akan bisa sempurna. Sebaliknya, peraturan yang sederhana akan tetap dipatuhi oleh semua pihak yang ada, maka tentu saja kemanfaatan dan kemaslahatan akan terjalin. Negara ini benar-benar membutuhkan yang namanya pemerintahan yang bersih melalui berbagai pemahaman dan juga pelaksanaan atas nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah termasuk di dalam 4 pilar kebangsaan. Sehingga adanya 4 pilar itu sudah mencukupi jika segenap masyarakat dan juga jajaran pemerintahan bersedia untuk mempraktikkan hal secara baik dan tulus. Dengan demikian, Indonesia tentunya di kemudian hari akan berhasil menjadi sebuah negara yang besar dan mempunyai kedaulatan secara penuh. Demokrasi di Indonesia di era globalisasi dan modern. Sejak merdeka hingga hari ini, Indonesia merupakan sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi. Hal ini berawal dari adanya demokrasi yang dipimpin oleh Soekarno yang kemudian dilanjutkan dengan demokrasi Pancasila yang digunakan oleh pada era kepemimpinan Soeharto. Ia pun menjadi presiden di Indonesia berpuluh-puluh tahun dan kemudian muncullah demokrasi yang sebenarnya pada masa turunnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Dimulai dengan adanya pemilu daerah atau presiden yang melibatkan rakyat secara adil dan bersama-sama. Berlangsungnya demokrasi di negara ini memang sudah sangat panjang dan sudah barang tentu memperoleh banyak tantangan di dalamnya. Namun, karena bangsa ini adalah bangsa yang gigih, maka berbagai tantangan yang kemudian menghadang demokrasi dapat diatasi. Tentu saja tidak salah jika beberapa lembaga penelitian yang terdapat di Amerika dikenal dengan Freedom House kebetulan memberikan bahwa Indonesia masuk ke dalam sebuah negara berkembang yang paling berhasil di dalam menerapkan sistem demokrasi. Dan di era tersebut, sekarang ini, demokrasi di Indonesia kebetulan berlangsung pada suatu wilayah yang baru dan dikenal dengan era digital. Era ini muncul karena adanya perkembangan teknologi yang amat pesat, selain itu juga ditambah dengan perkembangan informasi dan komunikasi yang tak kalah cepatnya. Dan tentu saja, munculnya era satu ini aman memberikan dampak untuk seluruh bidang kehidupan manusia, termasuk juga di dalamnya sistem demokrasi. Berdasar pada hasil survei yang dipaparkan pada Bloomberg TV Indonesia bahwa penggunaan media sosial dan juga chatting platform di negara Indonesia, baik itu yang menggunakan platform WA, Line, Pet, BBM, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya mencapai 70 juta pengguna. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan. Pengguna internet tersebut kemudian bisa memperoleh informasi yang berkembang dengan amat mudah, termasuk untuk memperoleh informasi tentang kinerja dari pemerintah yang ada. Akhirnya banyak pengguna internet yang kemudian memberikan masukan, kritikan, saran, bahkan hujatan tanpa adanya filter yang memadai. Sungguhnya semua orang diperbolehkan untuk berkata, entah itu orang yang pakar atau ahli dalam bidangnya, atau orang yang sesungguhnya bukan ahli bahkan tidak tahu apa-apa. Hal ini sangat wajar terjadi dan masuk ke dalam dampak era digital yang lebih mengarah kepada kebebasan. Namun, di samping memberikan dampak kurang baik, era digital sesungguhnya juga memberikan hal positif untuk kehidupan. Dan menariknya, pengguna media sosial di sini tidak hanya sebatas kaula muda, namun juga banyak lagi yang lainnya, termasuk jajaran pejabat pemerintah. Bahkan, tak jarang para pejabat tersebut berbicara atas nama pemerintah dan sebagainya. Dan tidak kalah menarik lagi bahwa di era digital sebagaimana sekarang ini, banyak pemuda dan pemudi yang mulai menggunakan hak pilihnya dan tentu saja sudah mengalami peningkatan. Dengan memunculkan kebanggaan tersendiri untuk Indonesia sebagai rakyat yang berpengaruh kepada kedaulatan negara, mereka memiliki hak yang bukan sembarang baik di dunia maya. Namun sebaiknya adanya kemudahan dari alat komunikasi yang ada bisa dijadikan media untuk berbagai kegiatan yang sifatnya positif. Juga memberikan masukan kepada pemerintah terkait kinerja mereka dengan bahasa yang santun dan beradab. Demikianlah ulasan tentang pengertian demokrasi untuk meningkatkan pemahaman kita soal demokrasi dengan memahami demokrasi dan berbagai hal yang berkaitan dengannya secara utuh, maka tentu saja itu bisa memberikan efek dan dampak positif untuk kita, masyarakat dan kemajuan berbangsa. Penutup, dalam perkembangan demokrasi Indonesia, Indonesia sudah mengalami beberapa kali pergantian sistem politik dan pemimpin. Namun dengan sejalannya demokrasi itu, Indonesia sampai saat ini masih saja belum menemukan sistem demokrasi yang tepat. Banyak permasalahan yang datang dalam pencarian sistem Indonesia maupun jiwa para pemimpin. Entah mengapa sampai saat ini Indonesia masih tertinggal oleh negara lain. Tapi patut kita ketahui bahwa perubahan itu tidak ada dengan sendirinya. Kita sebagai rakyat Indonesia lah yang harus memulai perubahan itu.
Dimulai dari penerapan sistem politik yang benar-benar tepat dan juga para anak bangsa yang harus mempengaruhinya dengan perubahan demokrasi yang membawa Indonesia lebih maju dan modern. Ini adalah daftar pustaka yang saya cari di internet. Terima kasih dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.